بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak melimpahkan berbagai nikmat dan karunia kepada kita. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, Allah tunjuk kita menjadi seorang hamba yang mempelajari agama Allah ini. Karena dengan mempelajari agama ini, maka semakin baiklah dirinya. Makanya seorang suami yang belajar agama, yang senantiasa duduk di majelis ilmu, maka semakin baik dengan keluarganya, baik dengan istri, baik dengan anak-anak. Demikian juga seorang istri ketika belajar agama, maka semakin baik dia kepada suaminya, semakin patuh dia kepada suaminya, karena itu merupakan kewajiban dia sebagai istri, dan dia mengetahui itu karena di dalam ilmu agama. Demikian juga seorang anak yang belajar agama, maka semakin tahu kewajiban dia sebagai anak kepada orang tuanya, semakin menghormati dan menyayangi, memuliakan orang tuanya, sekalipun orang tuanya belum mengenal sunnah. Maka dia akan beradab, dia akan memiliki adab, karena dia mengkaji di dalam agama. Terkadang kita ini jemaah, subhanallah, mentang-mentang kita mengaji, adab kita kurang. Adab kepada, terkadang bahkan adab kepada ustadz pun subhanallah, ketika berbicara, ketika bercanda, terlalu. Maka subhanallah, agama kita mengajarkan kepada kita untuk senantiasa semakin baik, semakin baik, semakin baik.
Dan itu akan kita peroleh dengan ilmu agama. Akan kita peroleh dengan ilmu agama. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara tujuan diutusnya Nabi di tengah-tengah manusia yang disebut dengan jahiliyah, manusia jahiliyah, apakah di zaman itu manusia tidak memiliki adab sama sekali? Tidak. Mereka memiliki adab. Akan tetapi dengan diutusnya seorang nabi, seorang rasul, menyempurnakan adab yang sudah ada. Menyempurnakan adab yang sudah ada. Ini menunjukkan bukan berarti sama sekali orang-orang jahiliyah itu tidak memiliki adab. Tidak. Mereka memiliki adab. Adab di dalam memuliakan tamu, adab bahkan memuliakan tamu Allah. Orang-orang yang zaman jahiliyah dulu ada naik haji, bagaimana ada adab mereka. Maka dengan diutusnya seorang nabi dan seorang rasul untuk menyempurnakan adab. Maka hibati fillah, kita berharap seperti itu. Kita orang yang mengaji, maka semakin baik adab kepada siapapun, kepada ikhwan, kepada kaum muslimin. Adab di dalam berbicara, adab di dalam bersikap, berperilaku. Maka itu bisa saja dengan kita berbuat seperti itu, maka manusia yang belum faham tentang sunnah, oh begini kaji mereka, begini kajian mereka, subhanallah. Bukankah di zaman Nabi banyak manusia masuk ke dalam Islam karena adab Nabi? Betul atau tidak? Karena adab Nabi. Adab Nabi tidak menyampaikan agama kepadanya. Nabi tidak menyampaikan, tidak mendakwahkan kepadanya. Cukup dakwah kepada mereka dengan adab, dengan akhlak. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah dari berkahnya ilmu. Inilah dari faidah ilmu. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang memiliki budi pekerti yang baik, memiliki adab yang berada di dalam adab-adab Islam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pekan ketiga ya. Berarti kita mengkaji kitab Al-Usul As-Salasah. Karena kita membahas kitab Al-Usul As-Salasah di pekan pertama dan di pekan ketiga. Kemudian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang saleh, di pekan kedua dan di pekan keempat. InsyaAllah pertemuan akan datang kita bahas kitab Riyadhus Shalihin. Baik. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada di dalam pembahasan 3 perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Alhamdulillah,
Dua perkara sudah kita bahas, dan insya-Allah malam ini kita masuk kepada pembahasan yang terakhir dari tiga ini. Insya-Allah dua pembahasan sudah kita bahas. Bahwasanya Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita. Wa razaqana, Allah memberi rizki kepada kita. Allah menanggung rizki kita. Allah menjamin rizki kita. Dan kita tahu rizki di antara kita berbeda-beda. Maka kita yakin itu Allah yang menjamin rizki kita. Walam yatrukna hamala, dan Allah begitu menciptakan kita di permukaan bumi ini, dan tidaklah Allah membiarkan begitu saja. Bal arsala ilaina rasula, Allah tidak membiarkan begitu saja. Allah utus seorang utusan. Allah utus seorang Rasul untuk mengarahkan tujuan hidup kita ini untuk apa. Tidak mungkin Allah ciptakan kita tanpa tujuan, tak mungkin. Ciptaan yang begitu besar, nilai yang tertinggi, walaqad karramna Adam, sungguh kami muliakan anak Adam. Mulia, manusia itu mulia. Manusia ciptaan yang mulia. Tidak mungkin diciptakan Allah kita begitu saja. Apalagi Allah menciptakan kita hanya permainan. Lah, enggak mungkin. Enggak mungkin Allah menciptakan kita untuk bermain saja. Tidak mungkin. Akan tetapi disinilah Allah utus seorang Rasul untuk menjelaskan apa tujuan Allah menciptakan kita. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Lalu Rasul mengarahkan. Maka orang yang mengambil arahan Rasul, maka hidupnya sesuai dengan tujuan Allah. Faham ini ikhwan? Orang yang mengikuti arahan Rasul, orang yang mengikuti petunjuk Rasul, maka hidupnya dipastikan sesuai dengan keinginan yang diciptakan Allah dia. Pasti dia berbuat sesuai dengan keinginan. Keinginan sesuai dengan keinginan Allah. Kenapa? Karena dia mengikuti arahan petunjuk Rasul. Dan itulah tujuan Rasul diutus oleh Allah untuk menjelaskan apa tujuan hidup ini, untuk mengarahkan kemana arah tujuan. Menunjukkan orang yang tidak mengikuti petunjuk Nabi, orang yang tidak mengikuti arahan Nabi, berarti bisa saja dia hidup tanpa tujuan dan tanpa arah. Bahkan bisa saja dia salah arah, salah tujuan. Na'udzubillah. Makanya faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang mengikuti arahan Nabi pasti masuk surga. Itu tujuan kita jemaah. Tujuan hidup kita menuju syurga. Syurga itu mahal ikhwan. Syurga itu suatu tempat yang mahal wahai para akhwat. Nilai yang sangat tinggi. Tidak mungkin
Nilai yang begitu tinggi, meraihnya dengan bermain-main tidak mungkin. Butuh kesungguhan. Meraih syurga itu butuh kesungguhan, lelah, capek. Sering kita sampaikan, kapan seseorang itu tidak merasakan lelah? Ketika kedua kakinya sudah masuk ke dalam syurga, baru dia merasakan benar-benar nikmat, tidak lagi merasakan lelah. Itu yang diucapkan oleh Umar ibn Khattab. Berarti sebelum kita meranjak ke sana, siapkan diri untuk capek lelah. Siapkan diri. Raih syurga dengan apa yang kita miliki, jemaah. Seorang alim, seorang yang berilmu, meraih syurga dengan ilmunya. Seorang yang beramal, meraih syurga dengan amalnya. Seorang yang berharta bisa meraih syurga dengan hartanya. Maka raih syurga dengan apa yang kita miliki, karena itu tujuan hidup. Itu tujuan hidup kita. Biarlah lelah-lelah kita di dunia ini, kita dari pagi bekerja sampai sore, setelah sore dituntut lagi, diwajibkan lagi untuk belajar. Biarlah ikhwan, berapa lama kita untuk capek-capek di permukaan bumi ini? Hanya 60 tahun, 70 tahun. Sampai kata para ulama, orang yang tidak mau capek di permukaan bumi ini di dalam ibadah, gak mau capek untuk meraih syurga, gak mau dia capek, ingin bersenang-senang, ingin bersantai-santai, khawatir nanti di dunia dia bersantai, enak-enakan hidup sesuka hatinya, nanti di akhirat baru merasakan capek, lelah karena siksaan dan azab. Na'udzubillah. Wa man 'asahu dakhala an-nar. Dan siapa yang tidak mau mengikuti arahan Nabi, siapa yang tidak mengikuti petunjuk Nabi, maka ini kita katakan tadi, salah arah, salah tujuan, bisa saja masuk ke dalam neraka. Maka hibat fillah, bukakan dada kita untuk menerima petunjuk Nabi. Karena petunjuk Nabi itu pasti benar, gak mungkin salah. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah tidak ridha jika dia disekutukan dengan makhluk. Allah enggak ridha dalam ibadah. Allah enggak ridha menyekutukan Allah dengan makhluk, itu disebut dengan syirik. Karena memang tidak sepadan, gak mungkin sepadan, gak mungkin. Makanya penyebutan di dalam perkara-perkara khusus, bila disandingkan antara Allah dengan makhluk, bisa jatuh kepada syirik. Kalau bukan karena Allah dan karena Bapak itu hancur saya. Berarti menyamakan atau tidak? Menyamakan. Kata para ulama, di mana menyamakannya? Dia memakai kalimat dan.
Makanya enggak boleh memakai kalimat dan. Kalau bukan karena Allah, sekalipun dia pertama kali disebutkan yang Allah, sekalipun, kalau bukan karena Allah dan karena sapam, pasti pencuri itu masuk. Berarti menyamakan keselamatan rumahnya dari pencuri karena Allah dan sapam. Menyamakan atau tidak? Menyamakan. Ini syirik. Gak boleh. Gak boleh menyamakan, karena makhluk tidak seimbang, tidak sepadan dengan Allah. Sering kita dengar orang bersumpah menyamakan Allah dan Nabi. Sumpah demi Allah dan Rasul. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Sumpah itu harus atas nama Allah saja. Kalau sumpah atas Nabi tidak boleh. Demi Nabi enggak boleh. Sumpah atas nama Ka'bah boleh atau tidak? Enggak boleh. Berarti kalau kita bersumpah atas nama makhluk, berarti kita menganggap makhluk itu lebih mulia daripada Allah. Na'udzubillah. Maka bersumpah itu atas nama Allah saja, demi Allah. Faham ikhwan? Demi Allah. Enggak boleh iringkan dengan makhluk, disamakan dengan penyebutan makhluk, enggak boleh. Dengan Nabi tidak boleh, apalagi sumpah pocong. Ada enggak sumpah pocong, Pak? Ada lagi nama sumpah-sumpah apa namanya? Dulu sumpah swear. Dulu. Zaman sekarang kayak enggak musim lagi. Bagaimana kalau bersumpah atas nama Al-Quran? Sumpah Pak, sumpah demi Al-Quran. Boleh atau tidak? Al-Quran itu apa? Kalamullah. Makanya jangan sembarangan bersumpah atas nama Al-Quran. Karena itu sifat Allah, kalamullah. Baik. Jadi yang kedua, fahamlah kita, sesuatu yang dibenci oleh Allah adalah kesyirikan. Maka kita harus benar-benar jemaah menjauhi yang namanya syirik, baik itu syirik kecil, terlebih syirik besar. Harus kita benar-benar jauhi. Apalagi syirik besar. Syirik besar itu bisa membatalkan 2 kalimah syahadah kita. Mati dalam keadaan syirik besar bisa membatalkan 2 kalimah syahadat kita. Kalau batal 2 kalimah syahadat kita, berguna enggak Islam kita? Secara hukum tidak berguna. Secara hukum, bukan secara panggilan. Berarti Ustaz, pelaku syirik besar itu kafir, kita panggil hei kafir, enggak boleh. Enggak boleh. Makanya kalau ada orang-orang yang menuduh kajian kita ini mengkafirkan orang lain muslim, wallahi ini tuduhan keji. Gak mungkin kita mengkafirkan orang lain, gak mungkin. Karena mengkafirkan seseorang itu bukan hak orang. Bukan. Ada dhabit-dhabitnya, ada kaidah-kaidahnya.
Kapan seseorang itu jadi kafir? Makanya kalau ada orang hati-hati dengan kajian di sana, kajian itu mengkafirkan orang lain muslim, na'udzubillah. Siapa yang mengkafirkan orang? Makanya kajian kita mensoroti perilaku, perbuatan, bukan orang. Faham ini Pak? Kajian kita membahas perbuatan orang, bukan orangnya. Yang kita sorotin perbuatan dia ketika dia datang ke dukun. Apakah setiap orang datang ke dukun lalu kita katakan hei kafir? Boleh? Gak boleh. Namun yang kita sorotin adalah perbuatan dia datang ke dukun, bertanya ke dukun, lalu membenarkan ucapan dukun. Ini membatalkan la ilaha illallah. Dan tidak akan mungkin kita membahas itu kecuali karena sayangnya kita kepada dirinya. Sayangnya kita kepada dirinya. Karena dia saja, mungkin dia tidak faham, itu bisa menyebabkan dia masuk ke neraka khalidina finnar, selama-lamanya. Kita tidak ingin dia seperti itu, lalu kita nasihati, Pak, Bu, jangan datang ke dukun, enggak boleh. Siapa yang tidak membolehkannya? Bukan kita. Agama yang tidak membolehkannya. Allah pemilik surga yang tidak membolehkannya. Kita hanya menyampaikan saja. Innama alaina al-balagh. Tugas kita menyampaikan saja. Sekalipun kita jelas nampak, jelas sejelas-jelasnya nampak ada muslim yang sujud kepada patung, enggak boleh kita langsung manggil hei kafir, enggak boleh. Hei musyrik, enggak boleh. Bisa saja dia melakukan itu karena kejahilan, karena dia tidak tahu. Namun secara hukum, maksud secara hukum adalah nanti di hari kiamat berlaku hukum kepadanya, batal dua kalimat syahadatnya. Kalau batal dua kalimat syahadatnya karena dia sujud kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, ini batal dua kalimat syahadat. Maka nanti di hari kiamat berlaku kepadanya apa? Allah tidak terima amal ibadahnya. Allah hapus kebaikannya. Ibadah-ibadahnya Allah hapus. Siapa yang mengatakan itu? Allah. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Rasul saja ditegur oleh Allah. Rasul, wahai Muhammad, jika engkau melakukan kesyirikan akan batal, hapus semua amalanmu. Maka ini kita menyampaikan jangan melakukan kesyirikan. Makanya memang kita juga harus faham, kita harus berilmu kapan sesuatu itu jatuh ke lembah syirik itu kapan. Maka kita harus faham. Ada sebuah jalan gelap, sudahlah jalan itu gelap, kemudian tikungan. Sering jatuh, sering tabrakan, kecelakaan di situ. Dibuatlah apa namanya? Dibuatlah sesuatu yang di situ supaya jangan tabrakan lagi. Ditaburlah bunga-bunga. Pak? Atau enggak ada di sini kayak gituan?
Ini tempat sering kecelakaan, lagi dibuatlah di situ ritual-ritual. Apalagi yang sering kecelakaan itu adalah di titi-titi, apa namanya, di jembatan. Nah, di jembatan-jembatan. Oh, di sini ada sering akhirnya dibuat ritual. Dipakai air ini, kemudian pakai bunga ini, supaya berharap tidak terjadi kecelakaan lagi. Berarti kepada siapa minta keselamatan? Yang lebih na'udzubillah, mereka minta kepada penunggu jambatan itu supaya menjaga yang lewat. Na'udzubillah. Setiap orang lewat, klakson, titit. Tujuan apa itu, Pak? Lewat titit, apa tujuannya? Hah? Oh, sungguh minggir. nunggu minggir, nyuruh minggir ya. Itu malah mengganggu jinnya. Yang lewat jam 12 malam, jinnya lagi sedang tidur, titit, makin marahlah dia. Izin itu Ustadz, katanya izin lewat. Ya Allah, ini bisa syirik. Mbah numpang lewat ya. Kalau dulu apa? Double dato apa? Na'udzubillah. Ini syirik. Tergantung. Kalau kita dengan izin itu bisa selamat dari gangguannya, ini jatuh syirik besar. Gak boleh. Ini bisa batal ini. Batal keislaman kita, batal 2 kalimat syahadah kita. Na'udzubillah. Baik, alhamdulillah itu sudah kita bahas. Jadi tinggal yang ketiga. Tinggal yang ketiga. 1, 2 sudah faham ini, Pak? Hah? Alhamdulillah. Enggak mungkin kita ulang lagi ya. Setiap pertemuan itu saja kita ulang. Baik. Yang ketiga, ats-tsalitsatu. Yang ketiga yang wajib bagi setiap muslim mengetahuinya. Namun sayang, banyak muslim yang tidak mengetahuinya. Wallahi jamaah, wallahi. Yang pertama, banyak muslim tidak mengetahuinya. Yang kedua, banyak muslim jatuh ke lembah syirik itu karena tidak tahunya. Yang ketiga, lebih banyak lagi. Ats-tsalitsatu anna man ata'a ar-rasul, bahwa siapa yang orang-orang yang benar-benar taat kepada Rasul, orang-orang yang benar-benar taat kepada Rasul, wa wahhadallah, yang kedua benar-benar dia mentauhidkan Allah. Ya Allah, dua perkara jika seseorang memiliki di dalam hatinya, taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah. Bisa enggak tauhid itu dipisahkan dengan taat kepada Rasul? Enggak bisa. Menunjukkan orang yang benar-benar di dalam hatinya mentauhidkan Allah, pasti dia taat kepada Rasul, itu pasti. Maka orang yang tidak taat kepada Rasul 100% dipertanyakan tauhidnya kepada Allah. Dipertanyakan tauhidnya kepada Allah. Karena orang yang benar-benar mentauhidkan Allah,
pasti taat kepada Rasul. Itu pasti. Secara real, secara kenyataannya pun, dari zaman-zaman para sahabat sampai zaman hari kiamat, lihat siapa orang-orang yang taat kepada Rasul 100%. Mereka orang-orang yang mengkaji tauhid. Makanya ahibati fillah, para ulama kita memberikan nasihat. Yang pertama kali kita hendaknya mendakwahkan dalam sebuah negeri, dalam sebuah tempat, tauhid awalan. Tauhid yang pertama. Kenapa? Karena tauhid ini akan melembutkan hati seseorang, lalu dia pun menerima hadis-hadis Nabi. Pak, kata Nabi seperti ini. Oh iya, ya Allah. Itu karena hatinya sudah menerima pelajaran tauhid. Sehingga dia sami'na wa ata'na. Makanya tidak ada satu pelajaran apapun yang luput dari tauhid, enggak ada. Fikih, nilai tauhid besar di sana. Enggak ada pelajaran apapun di dalam agama kita luput di dalamnya dari tauhid. Makanya setiap kita mengkaji, entah itu Riyadhus Shalihin, entah itu tafsir, apalagi usul salasah, kita senantiasa menghubungkan dengan tauhid. Karena itu penting untuk benar-benar hati ini dia bukakan dia untuk menerima hadis-hadis Nabi, terlebih hadis itu bertentangan dengan pikirannya. Namun karena hatinya sudah terbuka oleh tauhid, maka yang dia kedepankan adalah hadis, bukan lagi pikirannya. Baik. Anna man ata'a ar-rasul, siapa yang taat kepada Rasul, wa wahhadallah, dan orang yang mentauhidkan Allah, apa konsekuensinya? Orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, jika dua perkara ini berada di dalam diri seseorang muslim, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah, maka tidak boleh baginya loyal kepada musuh-musuh Allah. Allah ya jemaah, ini indah sekali, dalam sekali. Orang yang taat kepada Rasul dan orang yang mentauhidkan Allah, pasti dia tidak mungkin menjadikan orang-orang kafir itu loyal pada dirinya. Apa makna loyal, Pak? Loyal, setia, besti. Itu bahasa apa itu, Pak? Loyal, setia, teman, apalagi sudah sampai kepada cinta.
Bab ini banyak enggak terjadi di kaum muslimin? Banyak? Wallahi. Makanya sering kita dapatkan satu desa mayoritas muslim, kepala desanya ya Nasrani. Ada apa itu? Itu menunjukkan tauhid di dalam hati muslim masih belum sempurna, masih rusak. Azan. Hah? 2 menit lagi. Apalagi orang kafir itu, Yahudi atau Nasrani, orang atau negara atau agama lain, apalagi orang kafir itu artis. Artis penyanyi Korea, kafir. Bersalaman dengan muslimah. Bangga. Berjilbab, dipeluk oleh artis ini tadi, orang Korea, bangga. Ya Allah, sadarlah kita bahwa di dalam dada muslim dan muslimah ini masih kurang, masih banyak. Maka orang yang benar-benar cinta kepada Allah, benar-benar taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, taat kepada Rasul, tidak mungkin orang kafir itu dijadikannya teman akrab, gak mungkin. Teman setia, gak mungkin. Nanti insyaAllah kita lanjutkan di dalam pembahasan ini insyaAllah ba'da صلاة العشاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Allah mengatakan La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Allah mengatakan la tajidu qauman, wahai Muhammad, engkau tidak akan mendapatkan di permukaan bumi ini sebuah kaum, seorang hamba, yu'minuna billah wal yawmil akhir, yang kaum itu, yang hamba itu
beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari akhir. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Yang kaum tersebut, hamba tersebut yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka berkasih sayang dengan orang yang membenci Allah dan Rasul. Bermusuh, orang-orang yang berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasul. Engkau tidak akan dapatkan, wahai Muhammad, menunjukkan tidak ada orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir yang bercinta kasih sayang dengan orang-orang kafir. Tak akan ada. Makanya kalau benar ketaatannya kepada Rasul, benar imannya kepada Allah, benar imannya kepada hari akhir, benar tauhidnya kepada Allah, maka di dalam hatinya tak akan mungkin ada cinta, tak akan mungkin ada kesetiaan kepada orang-orang kafir. Jelas ini jemaah? Tak akan mungkin. Walau kanu aba'ahum, sekalipun orang kafir itu bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Sekalipun orang kafir itu bapak mereka, sekalipun orang kafir itu saudara mereka, anak mereka, keluarga mereka, tak akan mungkin mereka mencintai sedalam-dalamnya, berkasih sayang sedalam-dalamnya dengan mereka, karena mereka orang kafir. Makanya kita dapatkan, ahibati fillah, banyak beberapa sahabat itu memang harus berhadapan dengan keluarganya. Abu Ubaidah bin Jarrah berada di barisan kaum muslimin, berperang melawan bapaknya sendiri, Abdullah bin Jarrah. Abu Ubaidah sudah lari, enggak mau berhadapan dengan bapaknya, karena bapaknya ada barisan, pada barisan orang kafir. Berlari, Abu Ubaidah sudah menjauh, namun bapaknya mencari, terus mengincar, mengejar, sampai terpojoklah Abu Ubaidah bin Jarrah, mau tak mau berhadapan. Akhirnya anaknya membelah kepala bapaknya. Terbunuh di medan perang. Abu Bakar As-Siddiq pernah berhadapan dengan anaknya sendiri, Abdurrahman, di perang Badar. Karena Abdurrahman di waktu itu masih berada di barisan orang kafir Quraisy, orang kafir. Namun alhamdulillah, Abdurrahman ini akhirnya masuk ke dalam Islam. Namun sempat berlawanan dengan anak dan bapak, Abu Bakar As-Siddiq dengan Abdurrahman. Mus'ab bin Umair, sahabat yang
memiliki orang tua yang kaya raya. Makanya ketika saudara Mus'ab bin Umair ini punya saudara, digelar dengan kunyahnya Abu Azizi. Abu Azizi ini menjadi sebagai tawanan perang, karena kalah di dalam peperangan. Lalu orang-orang kafir ini ditawan oleh kaum muslimin. Termasuk di dalam tawanan itu adalah saudara dari Mus'ab bin Umair, Abu Azizi. Begitu Abu Azizi ini diikat, dijaga oleh seorang sahabat supaya jangan lari, melewatlah Mus'ab bin Umair di hadapan saudaranya kandung. Kata Abu Azizi saudaranya, wahai Mus'ab, bukankah aku saudaramu? Beginikah engkau perlakukan aku sebagai saudaramu? Kata Mus'ab bin Umair, dia katakan kepada sahabat yang menjaga saudaranya, wahai saudaraku, wahai fulan, wahai orang Ansar, jaga benar-benar orang ini, karena orang tuanya orang kaya besar, dan pinta nanti sebagai tebusan, dan pasti orang tuanya menebusnya. Kenapa tahu dia orang tuanya kaya besar? Karena ibunya sendiri juga. Maka ditebuslah Abu Azizi itu dengan 4.000 dirham. 4.000 dirham. Satu dirham berapa? Satu dirham itu separuh dari 1 dinar. Kalau 1 dinar berapa kita katakan kemarin? 4,25 gram emas. Kalau dirham perak separuhnya, kalikan 4.000, itulah tebusan saudara Mus'ab bin Umair. Ada kalimat yang sangat menakjubkan sekali. Dikatakan kepada saudara kandungnya, wahai fulan, sebenarnya yang hakiki saudaraku adalah mereka. Dia tunjuk para sahabat. Ini hakikat saudara, ikhwan. Secara nasab Mus'ab bin Umair dengan Abu Azizi saudara atau tidak? Saudara dari satu ibu. Secara nasab. Namun secara iman, secara akidah, mereka tidak bersaudara. Makanya Mus'ab mengatakan, hakikat saudaraku wahai fulan, mereka. Dia tunjuk para sahabat. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah jemaah, kalimat firman ayat ini kalau kita pegang luar biasa. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara bukan satu nasab. Yang terkadang kita berbeda tempat lahir, kelahiran berbeda. Nggak tahu kita. Kita dari sana, dari asalnya kita, tapi disaudarakan dengan keimanan. Dan kita berharap persaudaraan kita seiman, bersaudara dengan keimanan, kita sampai ke syurga insyaallah. Jadi ahibati fillah, ini menunjukkan kalau benar-benar imannya kepada Allah di dalam dadanya, di dalam hatinya, gak akan mungkin senang kepada orang kafir.
Coba lihat umat Islam sekarang. Membanggakan kota, negara, reaksi apa namanya, wisata ke sana, bangga memakai baju mereka, bangga berfoto, membanggakan foto di negara mereka. Dengan alasan negara mereka maju dengan teknologi. Nah, sekalipun mereka saat ini memegang dunia. Apakah salah kalimat ini? Sekalipun mereka memegang dunia, ini menunjukkan dunia tidak ada artinya. Karena Nabi mengatakan, kalau benar-benar dunia itu memiliki nilai di hadapan Allah, maka Allah tidak akan izinkan orang kafir sekalipun satu tegukan air ke Allah izinkan. Kalau benar-benar dunia itu bernilai di hadapan Allah. Namun lihat, mereka menguasai dunia. Ini menunjukkan dunia enggak ada artinya di hadapan Allah. Kalau benar-benar dunia itu bernilai di hadapan Allah, takkan mungkin orang kafir menguasai, takkan mungkin. Bahkan air seteguk pun Allah enggak kasih. Manusia kaum muslimin saat ini membanggakan. Ahibati fillah, ada pelajaran yang sangat luar biasa. Kenapa kita tidak membolehkan, tidak boleh di dalam agama kita berkasih sayang dengan mereka? Bukan berarti tidak beradab dengan mereka. Bukan berarti kita tidak membantu mereka dari segi dunia. Bukan. Bahkan Allah mengatakan, jangan gara-gara karena tidak atau berbeda agama tidak membuat adil. Jangan. Tidak berbuat baik, jangan. Allah katakan di dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Bukan berarti mereka orang-orang kafir sehingga terhalangi oleh kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Bukan. Tetap kita berbuat baik kepada mereka, tetap kita berbuat adil kepada mereka. Enggak boleh menzolimi mereka, enggak boleh. Anda teringat dengan kisahnya Imam Hasan Al-Basri. Punya tetangga Yahudi. Tetangganya Yahudi ini dari rumahnya, dari tempatnya mengeluarkan bau. Mengeluarkan bau. Yang itu sampai kepada rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Tapi orang Yahudi tersebut tidak mencium bau itu karena jauh dari rumahnya. Tapi itu berasal dari daerah dia, daerah orang Yahudi itu. Lebih dekat kepada rumah Imam Hasan Al-Basri, sehingga berhari-hari, bermalam-malam keluarga beliau mencium bau itu. Terbayang nggak kalau itu terjadi sama kita? Apa yang terjadi? Komplain nggak itu? Demo nggak?
Pecerannya dia misalnya, peceran dia masuk ke tempat, ya bukan ke rumah kita, bukan masuk ke rumah kita, tapi mungkin ke tanah kita, yang mungkin tidak mengganggu rumah kita, tidak, tapi mungkin mengganggu sebagian tanah kita, membuatnya becek karena pecerannya masuk ke sana. Itu saja sudah membuat kita marah. Imam Hasan al-Basri mengatakan, jangan diam saja. Dia katakan sama keluarganya, diam. Dan itu berbulan-bulan jemaah, bukan berhari-hari, berbulan-bulan. Tiba-tiba qadarullah, Yahudi ini datang bertamu ke rumahnya. Bu, apa ini rumahmu ini, katanya. Ngejek pula itu. Padahal sumbernya dari mana? Dari daerah dia. Ini menunjukkan berbuat baik. Ada juga seorang salaf, setiap memasak masakan, terlebih dahulu dia tanya istrinya, wahai istriku, apakah tetangga kita Yahudi sudah dikasih? Apakah tetangga kita Yahudi sudah dikasih? Lihat tuh, tetap berbuat baik. Makanya umat Islam itu jangan diajari toleransi, jangan diajari. Toleransi saat ini kebablasan. Ini dia. Dengan adanya ketidak bolehnya berkasih sayang, tidak bolehnya mencintai atau setia, apalagi di atas itu, tidak boleh. Ini akan menghalangi kita mengikuti ritual-ritual mereka. Namun apa yang terjadi? Karena ketidakadanya di dalam diri mereka umat Islam seperti ini, makanya lihat, ritual-ritual mereka diikuti, mengatasnamakan toleransi. Dibuat sebuah pawai berpakaian Masih, lalu membawa patung sebagai dikatakan Masih, padahal berpeci yang berlobe sambil mengucapkan ucapan-ucapan la ilaha illallah subhanallah. Dan itu terjadi di hari ritual mereka, hari besar mereka, agar menunjukkan ini adalah kami toleransi dengan agama lain. Makanya ahibati fillah, nggak boleh kita membangkahkan mereka, nggak boleh. Jangan hanya satu sisi mereka maju dalam peradaban, maju dengan teknologi, lalu kita melupakan mereka musuh siapa? Musuh Allah. Musuh disenangi atau dibenci? Hah? Dibenci. Itu mereka orang yang dibenci oleh Allah, kok kita senangi? Allah benci, kenapa kita nggak benci? Bukankah di dalam agama kita sesuatu perkara yang dicintai oleh Allah, tanda kita cinta kepada Allah, juga kita mencintainya. Sesuatu yang dibenci oleh Allah, tanda kita cinta kepada Allah, kita pun benci kepada perkara setiap dibenci oleh Allah, kita pun benci. Ini apa yang terjadi jemaah. Makanya anak katakan tadi, ini karena tidak fahamnya sebagian umat Islam, maka terjadilah. Belum lagi pemuda-pemudinya yang bercinta kasih, berpacaran,
La ilaha illallah. Lihat, Allah mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Hai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuhmu awliya, setia, cinta, pemimpin, sebagainya. Jangan. Siapa yang melarang ini? Allah. Makanya kadang heran kalau ketawa dengan mereka, duduk bersama dengan mereka, berkasih sayang, cinta dengan mereka, duduk mesra. Ya Allah. Kok bisa? Bahkan lebih parah lagi, mereka duduk di tengah-tengah orang kafir itu, sedangkan orang kafir membenci umat Islam. Lebih parah lagi, ikut membantu mereka. Na'udzubillah. Pakai baju khas mereka. Apa nama itu? Yang merah putih apa? Topi Santa Claus. Bangga. Kalau mereka mengatakan, berarti agama kalian agama yang dibina di atas kebencian. Wallahi, mereka pun benci umat Islam. Betul atau tidak? Siapa yang mengatakan itu? Allah yang mengatakan. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka Yahudi dan Nasrani takkan pernah ridha kepada umat Islam, takkan pernah. Kalau ada mereka berbuat baik kepada umat Islam, itu dusta. Di dalam hati mereka penuh dengan kebencian. Siapa yang mengatakan itu? Allah yang maha tahu terhadap hati. Namun umat Islam terkadang tertipu. Lihat di dalam firman Allah lain, di dalam surah Ali Imran ayat 118. Ya ayyuhallazina amanu. Ali Imran 118. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitana. Hai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan mereka bitana min dunikum. Bitana, apa arti bitana? Teman akrab, teman setia, teman setawa setiwi. La ya'lunakum khabala. Padahal di dalam hati mereka penuh dengan kebencian, ingin merusak kita, ingin menghancurkan kita. Itu penuh hati mereka seperti itu. Ingin menghancurkan kita, ingin membuat kemudaratan menimpa kita. Allah bongkar di dalam ayat ini isi hati mereka. Inilah asli isi hati orang-orang kafir itu. Gak suka dengan umat Islam. Kalau mereka orang kafir mengatakan, berarti agama kalian umat Islam, agama yang dibina di atas kebencian kepada manusia. Wallahi, mereka pun benci kepada umat Islam. Sampai umat Islam itu mengikuti jejak-jejak mereka. Nah, kata Rasulullah SAW mengatakan, akan sampai suatu zaman kalian akan mengikuti mereka walaupun mereka masuk ke lubang biawak.
Hah? Dob. Jangan dob itu bisa makan biawak ya. Dob halal atau haram? Halal. Biawak? Hah? Haram biawak. Karena ada sebagian ustaz mengatakan biawak itu hukumnya sama dengan dob, jadi halal. Ini keliru sekali ini. Dari segi makanan dob dengan biawak sama atau tidak? Beda. Biawak apa yang dimakannya? Macam-macam. Dob itu apa yang dimakannya? Jadi jahilnya ustaz tersebut menyamakan antara dob dengan biawak. La ilaha illallah. Jadi walaupun kalian mereka masuk ke lubang dob, ikut kita. Ya Allah. Lihat sekarang dari segi pakaian, ikut kita enggak? Yang wanita-wanita ikut. Kalau ada wanita masuk ke mall pakaian serba mini, biasa saja. Celana mini, rok mini, baju mini, biasa saja. Tapi kalau wanita masuk tertutup, ditengok enggak? Ditengok. Alhamdulillah di daerah kita mungkin ada sebagian daerah itu subhanallah masih ditakutin. Masih ditakutin. Apalagi dia bilang sama anaknya, "Nak, itulah ninja, nak." Kata. La ilaha illallah. Tapi kalau pakaian-pakaian mini mengikuti orang kafir, biasa. Lihat. Kenapa hibati fillah? Karena kebencian itu tidak ada pada diri hati mereka, sehingga membawa, membanggakan, meniru. Na'udzubillah. Allah alam bisawab. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan akan datang dalam kitab pembahasan usul salasah, baru kita masuk kepada pokok inti. Pokok inti yang 3 pembahasan itu, 3 landasan yang wajib dipelajari itu akan datang, baru kita masuk ke pokok inti. Apa saja yang 3 landasan itu? Itu pun satu-satu kita bahas. Ya mungkin entah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Atau tak sampai bahas ini, insyaallah. Baik, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan, laknatullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.